Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, hari ini akan saya coba jelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh saya bersama dengan Ibu Dr. Elsa Lisanti MSI. Adapun deskripsi dari mata kuliah Fisiologi Hewan ini memiliki bobot 3 SKS yang bersifat konseptual dan teoritik, dan yang menjadi prerequisite atau prasyarat dari Anda bisa mengikuti mata kuliah Fisiologi Hewan adalah Anda diharapkan sudah lulus mata kuliah struktur dan perkembangan hewan, ya. Periode kuliah September sampai dengan Januari 2021. Jumlah pertemuan atau tatap muka di mata kuliah Fisiologi Hewan yang 3 SKS ini adalah 24 kali, ya, masing-masing selama 100 menit. Dengan jadwal hari Senin itu diberikan jam 10 diberikan oleh saya, dan Selasa diberikan oleh Bu Elsa Lisanti. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah Fisiologi Hewan adalah diharapkan Anda dapat memahami dan menganalisis fungsi dan interaksi dari semua sistem tubuh berbagai spesies hewan yang ada di muka bumi ini, ya, ya, paling tidak hewan-hewan yang umum, ya, uh, ada di sekitar kita. Mata kuliah Fisiologi Hewan itu adalah ilmu yang memaparkan tentang fisiologi hidup dan aktivitas yang terjadi pada hewan. Mekanisme-mekanisme proses faal pada level seluler, kemudian organ, sistem organ, dan individu, serta keterkaitan antara sistem yang membentuk suatu keutuhan sistem pada hewan, sehingga menjadi dasar untuk memahami hubungan antara faal hewan dengan lingkungan internal dan eksternal tubuh hewan tersebut. Ya, adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari sarjana biologi itu adalah Anda diharapkan menguasai konsep-konsep biologi dan mampu mengaplikasikannya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi, mampu merancang dan melaksanakan penelitian di bidang biologi, mampu menghasilkan produk penelitian biologi dasar dan terapan, dan mampu menghasilkan program-program pelatihan berbasis biologi yang dapat diterapkan di dalam masyarakat. Sementara capaian pembelajaran dari mata kuliah khususnya fisiologi hewan itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses homeostatis. Jadi setelah lulus dari mata kuliah ini Anda bisa menjelaskan proses homeostatis sel dan mekanisme serta fungsi dari homeostatis tubuh. Kemudian juga mampu menjelaskan mekanisme translokasi materi lintas membran, ya, potensial membran sehat dan potensial aksi serta perambatan impuls. Kemudian juga mampu menjelaskan bagaimana mekanisme sistem hipotalamus hipofise, ya, kemudian regulasi hormon-hormon perifer dan jaringan, serta bagaimana fungsi pengaturan dari neuroendokrin. Mampu juga menjelaskan pusat sirkulasi, jalan peredaran darah, serta benda-benda atau materi yang diedarkan melalui peredaran darah dan getah bening. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan mekanisme respirasi, sistem pertukaran gas, serta sistem pengaturan pernafasan yang akan disesuaikan dengan lingkungan eksternal tubuh hewan. Ya. Kemudian juga mampu menjelaskan bagaimana sistem pencernaan, materi yang dicerna, mekanisme pencernaan, dan mekanisme penyerapan dan peredaran zat nutrisi di dalam tubuh. Ya, kemudian juga mampu menjelaskan sistem ekskresi, mekanisme osmoregulasi, ya, serta ion, menjelaskan mengenai sistem regulasi pH dan termoregulasi. Juga bisa mampu menjelaskan tentang fungsi reseptor dan indera baik mekanis, optik, dan kimia, serta mampu menjelaskan mekanisme sistem dan fase reproduksi pada berbagai spesies hewan. Untuk tujuan tersebut, maka disusunlah ada 11 materi yang akan diberikan selama perkuliahan satu semester ini, ya. Yang pertama ada sel, homeostatis, dan komunikasi, nanti akan disampaikan oleh Ibu Elsa. Kemudian ada sistem syaraf, endokrin, pencernaan dan metabolisme, respirasi, sirkulasi jantung dan darah, nanti disampaikan oleh saya. Kemudian ada sistem termoregulasi, indera, otot, tulang, ekskresi, dan reproduksi, nanti akan disampaikan oleh Ibu Elsa Lisanti. Jadi totalnya ada 22 sesi materi, dan 2 sesinya adalah sesi ujian UTS dan ujian akhir semester. Kegiatan pembelajaran jelas pertama adalah presentasi materi oleh dosen, lalu ada pemberian tugas, ya, nanti akan diberikan kepada Anda, dan ada diskusi kelompok.
Tugas secara umum ya, Anda diberi 2 tugas. Yang pertama mereview sebuah artikel ilmiah tentang sistem fisiologi dari berbagai spesies hewan, serta Anda akan nanti diminta menganalisis sebuah mekanisme yang terjadi di dalam suatu proses fisiologi dalam organisme. Rubrik penilaian itu mencakup tugas 15%, ujian tengah semester nanti atas nama saya 40%, ujian akhir semester oleh Bu Elsa 40%, dan presensi atau kehadiran Anda itu adalah 5%. Adapun tata tertib, ya saya merujuk pada tata tertib Universitas Negeri Jakarta bahwa kehadiran itu minimal 80% dari total jumlah pertemuan, ya. Ketika kehadiran Anda kurang dari 80%, maka mohon maaf Anda tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga ini menjadi perhatian Anda. Pada saat Anda tidak bisa hadir karena sakit atau karena ada keperluan mendesak, mohon diberitahukan, ada pemberitahuan ketidakhadiran ya. 1 kali 24 jam sebelumnya gitu ya, sehingga Anda tidak dihitung sebagai absensi gitu ya. Kemudian setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif di dalam perkuliahan sehingga kita bisa memberikan feedback positif ya. Kemudian dosen dan mahasiswa tiba di kelas online itu tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan disepakati. Kemudian selama perkuliahan berlangsung diharapkan berbagai gadget atau alat-alat informasi yang bisa mengganggu jalannya kuliah online itu mohon di silent ya. Kemudian tidak boleh ada plagiat dan bentuk pelanggaran norma di dalam pelaksanaan perkuliahan dan penyelesaian tugas-tugas oleh Anda, ya. Nah, sebagai bahan referensi, Anda bisa membaca beberapa buku tersebut atau membeli buku-buku ini ada di toko buku ya, atau bisa diunduh secara online, ya. Ini menjadi buku rujukan untuk Anda bisa mendalami dan memahami konsep dasar dari fisiologi hewan. Juga bisa menggunakan e-book. Nah, ini kebetulan tiga buku ini yang saya pribadi gunakan. Ada Cunningham, itu Textbook of Veterinary Physiology, kemudian Despopulus atau Cibernal, ya, Color Atlas of Physiology, dan Environmental Physiology of Animals. Baik, saya rasa terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi secara online. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.